Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Dan saya Yani Fitriani. Saya Hakimah. Saya Maulia Safira. Saya Lutfiana Ulfa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Pentingnya menjaga kesehatan tubuh saat cuaca ekstrim. Pembahasan pertama akan dibawakan oleh Saudari Maulia Safira. Pentingnya menjaga kesehatan tubuh saat cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang tidak seperti cuaca biasanya. Contoh, cuaca ekstrim misalnya cuaca dingin yang memiliki suhu 15 derajat Celcius. Terkadang, cuaca ekstrim datang tanpa diprediksi. Cuaca ekstrim dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia, bisa menyebabkan demam, flu, batuk, bahkan kematian. Oleh sebab itu, kita penting menjaga kesehatan tubuh manusia saat datangnya cuaca ekstrim. Misalnya, pada hari ini terjadinya cuaca yang sangat dingin mencapai suhu 10 derajat Celcius. Hal yang harus kita lakukan adalah menjaga kesehatan tubuh kita di cuaca ekstrim tersebut. Seperti memakai pakaian yang tebal agar tidak kedinginan dengan kondisi tubuh tetap terjaga. Tetapi, ketika kita tidak menjaganya, maka kesehatan tubuh kita akan terganggu atau sakit. Pembahasan kedua akan dibawakan oleh Ulfa. Mengapa kita harus menjaga kesehatan saat cuaca ekstrim? Meski cuaca ekstrim tidak secara langsung menyebabkan penyakit, namun hal ini dapat memicu tubuh kita menjadi mudah sakit. Selain pilek, flu, dan demam, ada banyak penyakit yang menyebar saat perubahan iklim. Cuaca ekstrim tidak hanya bisa terdampak pada aktivitas sehari-hari, tetapi juga kepada kesehatan tubuh seseorang. Kuman dan virus lebih cepat menyebar di cuaca buruk. Penting untuk mengetahui cara tubuh agar tetap sehat. Cuaca ekstrim seringkali sulit bagi siapapun untuk memprediksi kapan akan hujan atau cerah. Temperatur bisa berubah kapan saja secara drastis, namun masih sedikit persiapan yang orang lakukan terhadap cuaca ini. Baik, pembahasannya ketiga akan dibawakan oleh dari Yani Fitriani. Fenomena cuaca ekstrim di Indonesia cenderung meningkat disebabkan oleh dampak perubahan iklim yang saat ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Seperti meningkatkan frekuensi bencana banjir, meningkatnya bencana kekeringan, dan mundurnya masa musim hujan. Dampak perubahan iklim yang ditimbulkan jauh lebih parah karena adanya kenaikan suhu global yang lebih tinggi. Perubahan cuaca ekstrim yang terjadi dalam jangka pendek. Namun seringkali terkendala kebatasan data untuk dianalisis. Namun ditingkatkan masyarakat, persepsi keterkaitan dengan dampak perubahan iklim ini dapat beda-beda karena faktor usia, lokasi tempat tinggal, dan tingkat pendidikan, sehingga penting adanya informasi persepsi dengan data. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Fitriani. Tips menjaga kesehatan saat cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim kerap terjadi akhir-akhir ini, seperti hujan lebat disertai angin kencang. Memperkirakan cuaca ekstrim masih akan sering terjadi beberapa saat ini. Waspada potensi bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang disebabkan karena faktor cuaca. Hal biasa yang terjadi adalah banjir, khususnya bagi masyarakat yang tinggal dan berada di daerah rawan bencana hidrometeorologi. Menghindari aktivitas di tempat yang rawan misalnya seperti di bawah pohon, baliho, dan sebagainya yang rentan roboh akibat tiupan angin kencang. Jadi, hindari untuk beraktivitas, baik berteduh ataupun memarkirkan kendaraan di bawah tempat yang rawan tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Hakimah. Tidak berteduh di bawah pohon ini tidak dilanjutkan bila terjadi hujan disertai angin kencang. Pohon tidak disarankan untuk jadi tempat berteduh, apalagi pohon yang besar atau rindang, karena pohon tersebut rentan tumbang. Kedua, menjaga kebugaran tubuh. Menjaga kebugaran bisa dilakukan dengan berbagai cara, dari mulai rutin berolahraga sampai mengkonsumsi makanan yang sehat. Dengan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, kita akan lebih kuat dalam menghadapi cuaca ekstrim.
Yang ketiga, minum air putih. Memperbanyak konsumsi air putih ketika cuaca panas. Air putih sangat penting karena dapat membantu mencegah terjadinya dehidrasi. Yang keempat, menjaga kebersihan. Jagalah kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Pastikan jangan ada air mengenang sampai menumpuk serta air selokan harus mengalir dan bebas dari sampah. Hal tersebut perlu dilakukan supaya terhindar dari bencana hidrometeorologi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.